Namaku Yudi. Aku ingin membagikan kisah horor yang aku alami saat masih menjadi mahasiswa. Saat itu aku memutuskan kuliah di luar kota yang membuat aku harus mencari tempat tinggal baru. Kebetulan, H-7 sebelum kuliah perdana dimulai. Aku mulai mencari kontrakan untuk tempat tinggal. Kebetulan, saat itu aku mencari kontrakan yang dekat dengan kampus supaya bisa ditempuh dengan jalan kaki, karena aku belum membawa sepeda motor. Setelah keliling mencari kontrakan, akhirnya aku dapat rumah kontrakan yang cocok. Jaraknya cuma 15 menit jika jalan kaki menuju kampus. Yang bikin aku tertarik dengan kontrakan ini, harga sewanya per bulan yang cukup murah dibanding kontrakan lain yang aku sambangi sebelumnya. Harga sewa kontrakan ini cuma 400.000 per bulan, yang sudah termasuk biaya listrik dan air. Tanpa banyak negosiasi, aku langsung membayar tunai sewa kontrakan. Rumah kontrakan ini punya halaman yang cukup luas, dan ada pohon mangga yang besar di depannya membuat suasana jadi asri. Kontrakannya berisi 5 kamar. Tetapi hanya 4 kamar yang berpenghuni, termasuk kamarku. 2 kamar lain ditempati oleh senior di kampus, yaitu Bang Aji dan Bang Nando. Dan kamar satunya ditempati oleh teman seangkatanku, Farid. Hari pertama pindah ke kontrakan, aku memutuskan langsung beres-beres barangku. Sampai menjelang maghrib, kebetulan di kontrakan hanya ada aku. Karena penghuni kontrakan yang lain sedang keluar. Karena capek, aku gak sengaja ketiduran di kasur tanpa bantal. Masih memakai kaos kotor dan celana jeans. Tiba-tiba aku merasakan badanku berat seperti ditindih sesuatu. Aku perlahan membuka mataku antara sadar atau mimpi. Aku melihat sosok hitam tinggi besar dan berbulu dengan bau tanah basah yang menyengat duduk di atas perutku. Aku kaget. Aku berusaha berontak, tetapi badanku makin tak bisa digerakkan. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu yang membuatku akhirnya tersadar dan mampu menggerakkan tubuhku lagi. Sosok itu seketika lenyap entah kemana. Aku tersentak bangun. Napasku tersenggal. Kucoba mengedipkan mataku beberapa kali melihat sekitar. Apa itu tadi? Kenapa aku diganggu? Aku tersentak saat pintu kamar kembali diketuk. Ternyata yang barusan mengetuk pintu kamarku adalah Farid yang membelikan aku makan malam. Aku bernafas lega, setidaknya kini ada orang lain. Ya elah, maghrib begini malah tidur. Nih kuitiau goreng buat lu, celetuk Farid. Aku menerimanya dan kita makan bareng. Apa aku perlu cerita ke Farid? Tapi kayaknya jangan dulu. Kejadian saat maghrib itu aku anggap hanya sebagai mimpi. Karena kata ibuku, memang pamali tidur saat maghrib. Tapi ternyata kejadian aneh terus menghantuiku saat aku menghuni kontrakan ini. Belum ada seminggu aku tinggal di kontrakan ini, aku mengalami kejadian aneh lagi. Malam itu, aku sedang mengerjakan tugas sampai larut malam dan lupa menutup jendela kamarku. Dari ekor mata, aku melihat cahaya merah menyala di luar jendela. Aku menoleh karena penasaran itu cahaya apa, dan seketika tubuhku pun membeku. Di sana, di balik kaca, berdiri makhluk tinggi besar. Badannya penuh bulu hitam. Mata merah menyala seperti bara. Taringnya panjang mencuat. Dia menatapku tak berkedip. Aku menggosok mata, berharap itu cuma ilusi. Saat aku lihat lagi, sosok itu pun lenyap. Jantungku masih berdegup kencang. Tetapi aku paksakan diri percaya itu cuma karena kelelahan. Beberapa hari kemudian, aku pulang jam 9 malam. Setelah mengerjakan tugas kelompok di kos temanku, perutku keroncongan.
Aku bawa nasi goreng dari warung langganan dan berjalan ke dapur untuk ambil piring. Di dapur, aku melihat Bang Nando sedang duduk diam di meja makan sambil minum kopi. Aku basa-basi menyapanya sambil bergurau. "Bang, ngapain malam-malam ngopi di sini sendirian? Mau begadang nyari nomor ya?" Aku menyapanya sambil tertawa, tetapi Bang Nando cuma diam sambil menatapku dengan melotot. Aku ngerasa sepertinya ia kesal. Aku buru-buru ambil piring dan balik ke kamar. Tetapi betapa terkejutnya aku saat berjalan di lorong kontrakan. Aku berpapasan dengan Bang Nando yang baru keluar dari kamarnya. "Loh bang, kok dari kamar? Apaan sih Yud? Emang gue barusan pulang? Kenapa muka lo pucat kayak orang kena tipes begitu?" Jantungku seketika berdegup kencang. Aku menoleh ke belakang ke arah dapur. Ke arah tadi aku melihat Bang Nando, tetapi sosok yang mirip Bang Nando tadi sudah hilang. Aku bertanya-tanya kalau Bang Nando baru pulang. Siapa yang tadi di dapur? Aku belum berani cerita ke siapapun. Takut dikira halu. Apalagi semuanya kelihatan adem ayem. Apa cuma aku yang diganggu kayak gini? Kejadian kemarin malam masih membuatku merasa aneh. Tapi aku masih menyimpan cerita ini sendiri. Teror masih berlanjut dan makin menjadi-jadi. Malam itu hujan deras disertai petir dan angin kencang yang membuat listrik padam. Aku keluar menuju ke dapur untuk mencari lilin di laci dapur. Dengan susah payah, aku temukan sebatang lilin dan korek. Tapi saat berjalan balik, kakiku tersandung sesuatu. Lilin itu pun jatuh. Aku meraba-raba lantai, hanya bermodal cahaya redup dari flash ponsel yang kurang terang. Tanganku bukan mendapatkan lilin, tetapi ada sesuatu yang berbulu namun kasar. Aku mengira kalau aku menyentuh keset. Aku mengarahkan flash dan mendapati sebuah kaki berbulu hitam dengan kuku tajam. Seketika, darahku serasa membeku. Aku menelan ludah, perlahan mendongak. Di depanku, berdiri sosok hitam tinggi besar yang tingginya mencapai atap dengan rambut gimbal, taring yang panjang, matanya merah menyala, dan lidah menjulur panjang sampai ke perut dengan air liur yang berceceran. "Genderuwo!" Aku berteriak dan menangis ketakutan. Teman-teman kontrakanku yang lain langsung menghampiriku ke dapur. Tetapi saat mereka datang, sosok itu menghilang. "Yud, kenapa?" tanya Bang Haji dengan muka yang panik. Aku cerita ke mereka kalau barusan aku melihat genderuwo. Tetapi mereka nggak percaya dan menganggap aku salah lihat karena kondisi mati lampu. Aku mulai sadar kalau sejak awal aku pindah ke sini, ada sosok genderuwo yang menghuni kontrakanku. Anehnya, di antara penghuni kontrakan ini, hanya aku yang sering mendapat gangguan. Ternyata, dugaanku benar. Aku cuma dianggap halu. Ada salah satu kejadian yang gak bisa aku lupakan. Hari itu hari Sabtu. Farid dan Bang Haji sedang pulang kampung dan hanya menyisakan aku dan Bang Nando di kontrakan. Malamnya, entah kenapa, aku gak bisa tidur. Karena mendengar suara hembusan nafas yang cukup kencang, seperti orang ngorok dari arah tembok atasku. Aku mengira kalau itu suara Bang Nando yang tidur ngorok, karena kamarku bersebelahan dengan kamarnya. Jadi, aku mengabaikannya dan menutup kepalaku dengan selimut. Keesokan harinya, saat aku sarapan bubur ayam bareng Bang Nando, aku pun kaget. "Bang, semalam ngorok lu kenceng banget, sampai gak bisa tidur gua. Kecapean apalagi pilek." Tapi Bang Nando bilang kalau semalam dia gak tidur di kontrakan. Dia nginap di kos temannya, karena mau pulang udah kemalaman. Dari situ aku baru sadar kalau semalam aku dikontrakan sendirian. Bulu kuduku mulai meremang. Seketika
Aku ingat lagi dengan genderuwo yang sering menggangguku di kontrakan. Aku cerita ke Bang Nando soal genderuwo itu, tapi anehnya Bang Nando gak pernah lihat sosok itu. Cuma sesekali dia sering cium bau harum di area kontrakan. Tapi karena Bang Nando tipe orang yang cuek, jadi dia gak menggubris. Yang bener bang, semalam gak dikontrakan. Iya beneran Yud, kan lo tadi pagi lihat sendiri. Gue baru pulang. Setelah itu, Bang Nando pun pergi, yang membuat aku semakin kepikiran. Semakin hari teror yang aku alami makin intens. Pernah suatu hari aku sedang sakit, jadi aku gak berangkat kampus dan sendirian di kontrakan. Saat sedang rebahan, tiba-tiba aku mencium bau harum. Anehnya, aroma harum itu cuma tercium di dalam kamarku. Aku jadi teringat cerita Bang Nando yang katanya sering nyium aroma harum juga di area kontrakan. Karena aku habis minum obat, aku pun ngantuk dan tak menghiraukan aroma itu. Entah kenapa saat bangun, aku merasa seluruh badanku pegal-pegal dan mendapati lengan tanganku dan bagian kakiku lebam tanpa sebab yang jelas. Yang bikin aku makin kaget, ada bekas cakaran di pahaku. Puncak dari semua teror ini adalah saat aku sedang tidur malam. Aku bertemu dengan sosok genderuwo itu. Dia menghampiriku seperti hendak mencekik leherku. Aku berontak, tersentak bangun, tetapi di kamarku tak lagi sama. Di setiap sudut, ada mata merah menyala. Puluhan mengelilingiku. Seperti ada banyak sosok yang mengepungku. Aku berteriak sampai suaraku serak, namun anehnya gak ada satupun teman-teman satu kontrakan yang datang menghampiri ke kamar. Seolah mereka gak mendengar teriakanku. Pagi harinya, aku menelpon bapakku di kampung karena aku udah gak tahan dengan teror genderuwo yang terus menerorku, bahkan sampai menyerang fisik. Dengan suara gemetar, aku ceritakan semua ke bapakku. Kebetulan, bapakku punya kenalan orang pintar di kampung, namanya Lek Damin. Kata Lek Damin, genderuwo itu sudah lama menghuni tempat kontrakanku, bahkan sebelum ada bangunan di sini. Dia lebih sering menggangguku daripada penghuni kontrakan yang lain, karena katanya kamar yang aku tempati sekarang adalah singgasananya. Yang membuatku makin bergidik ngeri, genderuwo itu punya energi yang kuat dan di dunianya menjadi makhluk yang paling disegani. Bapak lalu menyuruhku membuat air garam dan mengirimkan doa yang harus kubacakan sebelum memercikkan air doa itu ke sekeliling kamarku di setiap malam supaya genderuwo itu nggak mengganggu dan usil lagi. Setelah aku rutin memercikkan air suci itu, gangguan memang berkurang, tapi nggak sepenuhnya hilang. Kadang, aku masih mendengar napas berat di tengah malam, atau melihat bayangan gelap di ujung lorong. Genderuwo itu masih usil, meski tak seagresif dulu dan enggak menyerang fisik lagi. Meskipun begitu, aku tetap depresi dibuatnya karena hampir tiap malam aku nggak bisa tidur. Aku berencana pindah, tapi aku nggak mungkin pindah ke kontrakan lain saat itu juga, karena aku sudah terlanjur membayar sewa untuk 1 bulan, dan aku baru menempati kontrakan ini seminggu. Dengan lapang dada, aku berusaha tetap bertahan di kontrakan ini sampai masa sewanya habis. Setiap malam aku selalu memutar murotal dengan harapan mengurangi gangguan genderuwo itu. Tetapi kadang, di sela-sela doa yang kubaca, aku masih merasa tatapan mata merah itu mengintip dari kegelapan. Akhirnya, 1 bulan berlalu. Sebelum masa sewanya habis, aku sudah ancang-ancang mencari kontrakan baru yang letaknya tak jauh dari kontrakanku yang lama. Begitu masa sewanya habis, aku langsung angkat kaki dari sana. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.